Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Kali ini soalnya berkaitan dengan materi gelombang mekanik ya, Dek ya, fisika SMA kelas 11, yaitu ketika Adik belajar tentang hukum Melde. Oke, langsung kita bahas ya. Sebuah gelombang transversal menjalar dengan laju V pada sebuah tali yang memiliki tegangan tali T. Berapakah tegangan tali yang diperlukan agar gelombang menjalar dengan laju 2V/3? Nah, berarti di sini ada dua keadaan ya. Keadaan mula-mula, kecepatan rambatnya V1 sama dengan V, kemudian tegangan talinya T1 sama dengan T. Ya, selanjutnya keadaan yang kedua, V2 ya menjadi 2/3V. Ya, Dek ya, 2V/3 itu sama dengan 2/3V. Yang ditanyakan di sini adalah T2. Nah, karena ada dua keadaan, berarti nanti kita bisa menggunakan cara perbandingan. Ya, berarti yang kita bandingkan di sini apa? Yang kita bandingkan adalah cepat rambat gelombang pada tali. Nah, cepat rambat gelombang pada tali itu tunduk dengan hukum Melde. Masih ingat hukum Melde? Jadi hukum Melde itu secara sederhana adalah V sama dengan akar F dibagi dengan mu. Ya, jadi cepat rambat gelombang pada tali itu sama dengan akar dari tegangan tali ya dibagi dengan massa jenis linier dari tali. Nah, mu itu adalah massa jenis linier ya. Mu itu rumusnya adalah M dibagi dengan L. Nah, mungkin kalau dulu kelas 10, adik-adik pernah belajar massa jenis itu rumusnya adalah M dibagi dengan V. Betul ya? Massa dibagi dengan volume. Nah, bedanya apa dengan mu? Kalau mu itu adalah massa jenis linier namanya. Ya, maka rumusnya bukan M/V tetapi M dibagi dengan L ya. Jadi massa tali dibagi dengan panjang tali yang digunakan. Nah, yang namanya massa jenis, baik rho atau mu, itu hanya dipengaruhi oleh bahan dari tali. Nah, kalau di soal ini, karena talinya tidak diganti ya dengan tali jenis yang lain, ya, maka nanti di dua keadaan ini, massa jenis talinya tetap. Berarti mu nanti bisa kita coret. Ya. Jadi kalau misalkan saya tulis ulang ya, Dek ya, ini untuk dihafalkan biar enak untuk belajar nanti ya. Ini saya tulis ulang aja, berarti V sama dengan akar F per mu. Nah, karena massa jenis liniernya tetap, maka mu bisa kita coret. Sehingga dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang namanya cepat rambat ya, itu sebanding dengan akar dari tegangan tali. Nah, seperti ini ya. Sehingga nanti bentuk perbandingannya adalah V2/V1 sama dengan akarnya kita tulis dulu, kemudian ini per, begitu ya. V2 di atas berarti F2 di atas. V1 di bawah berarti F1 di bawah. Nah, sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. V2-nya sama dengan 2/3V. V1-nya sama dengan V. Betul ya? Akarnya kita tulis dulu. F2 itu sama dengan T2. Ini yang kita cari. Ya, berarti ini T2. Kemudian F1 itu sama dengan T1. Nah, T1-nya sama dengan T besar. Berarti ini kita masukkan T besar di sini, ya. Yang bisa kita coret, kita coret. Ini V-nya kita coret, ya. Kemudian akar ini supaya hilang berarti harus dikuadratkan. Kanan dikuadratkan, maka yang kiri juga harus dikuadratkan, ya. 2/3 dikuadrat sama dengan berapa? 4/9. Berarti ini sama dengan 4/9. Lalu akar kalau dikuadratkan berarti tinggal isinya aja ya, akarnya hilang. Berarti ini T2 dibagi dengan T. Kita kali silang ya, Dek ya. Maka nanti kita dapatkan T2 sama dengan 4/9T. Nah, jadi kalau ditanyakan berapakah tegangan tali yang diperlukan agar gelombang menjalar dengan laju 2V/3, maka tegangan tali yang diperlukan adalah 4/9 kali tegangan mula-mula atau 4/9T ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini. Bagi adik-adik yang sedang mempersiapkan ujian, selamat belajar. Semoga video ini bermanfaat dan tetap semangat.